ke dunia membawa penebusan bagi kalian untuk keselamatan kalian. Ya, artinya semua ya, artinya di sini Yesus itu sebagai penebus ya, di Titus 2 nomor 4 penebus. Nah, artinya semua dosa-dosa orang-orang Kristen itu sudah ditebus oleh Yesus, betul? Iya betul bang, pinter abang ini. Iya betul. Nah, dan dosa-dosa ini sekarang sudah ada di pundak Yesus, betul? Iya dong, pastinya. Iya. Nah, dosa-dosa yang ada pada Yesus ini dibawa Yesus kemana, bang? Iya, ini dosa-dosa orang Kristen yang numpuk di pundaknya Yesus ini dibawa Yesus kemana buat dibersihkan? Loh, nggak dibersihkan dong bang, tetap disimpan dia loh. Itu kan rahasia dia. Ya, Bang. Jadi dosa-dosa ini jadi dosa-dosa kalian itu jadi kalian jadi bersih gitu, terus Yesus yang jadi berdosa-dosa karena dosa kalian gitu. Ya, gini bang, istilahnya gini bang. Iya. Nah, gini bang, abang kan, ini abang kan ada anak nih, kan? Nah, anak abang kan berbuat jahat nih kan gitu. Nah, otomatis kan abang kan pasang badan. Wah, jangan sampai anak orang tahu kalau anak saya ini, jangan sampai dia masuk penjara. Saya pasang badan di sini kan begitu juga dia bang. Jadi Yesus itu sama kayak saya berarti penjelasannya. Itu kan istilahnya bang. Kan gini kalau gini maksudnya Bang Derian, paham aku gini sedikit. Berarti kalau anak abang berbuat salah, berbuat dosa, berarti abang yang bunuh diri gitu bang? Bukan, ya. Gimana? Gini bang, Yesus yang mati bukan bunuh diri namanya bang. Gini bang, kalau anak Yesus kan mati Kan mati bang. Ini kalau Kan anak bagi lagi, kita Bang. berbuat gini bang, sedikit. Kalau anak kita berbuat salah, kita ajarkan dia untuk meminta maaf, mengakui kesalahan-kesalahannya, atau kita sendiri yang bunuh diri? itu bang, cuma omonganmu belakang aja tuh bang. Sabar Aslinya bang, kok nggak gitu. bisa Bang. nada. Enggak, Iya. gini, Jadi pengajaran kalau bagaimana itu sebenarnya? Itu cuma omongan mulutmu itu aja bang. Kalau aslinya kau nggak bang, anakmu berbuat salah, kau pasti nutupin badan bang. Nggak mungkin Kalau bang. anakku berbuat salah, aku ajarkan dia jangan berbuat salah bisa. lagi. Enggak, kalau orang Kristen berarti selama ini kalau anaknya berbuat salah, bapaknya bunuh diri gitu bang. wah kacau lu, itu cuma mulutmu aja bang. Cuma perkataan mulutmu aja bang. Aslinya nggak bakalan bang. Mantap judulnya ini malam ini. Berarti kalau Iya. anak Oten berbuat salah, bapaknya yang bunuh diri. Itu bukan bunuh diri namanya bang. Jadi, Menyembunyikan bang. Seperti kamu gitu kan. Nah, Kau kan menyembunyikan anakmu juga. kalau saya sih enggak begitu sih. Kalau anak saya berbuat salah, misalnya nih, tetap akan saya salahkan. Tetapi sebagai orang tua, saya pasti tetap sayang sama anak saya, dan saya akan Pasang badan, kan? memberitahukan kebenaran. Enggak, bukan pasang badan lantas membela anak saya walaupun salah, enggak gitu bang. Itu namanya tidak mendidik anak dengan baik gitu loh. Itu Saya hanya tetap omonganmu aja akan bang. menyalahkan anak saya. Nah, itu nggak baik. Misalnya anak saya makan menggunakan, misalnya anak saya makan menggunakan tangan kiri misalnya. Nah, itu nggak baik, nak. Itu tetap saya salahkan. Nggak mungkin saya pasang badan. Oh, nggak apa-apa, nak, makan pakai tangan kiri itu baik. Itu namanya logika ini dulu, Pak. Ini sedikit aja ya. Begini analogianya. Analogianya begini. Ketika anakmu mencuri, apakah kamu mau pasang badan? Iya, itu maksudku. Selama ini Silakan, kan Pak orang Teguh. Kristen anaknya yang membunuh, kenapa nggak bapaknya yang dipenjara bang? Oh, gini bang. Kalau Kita gini, berlakunya kalau di mana, Bang? pengajaran yang abang katakan itu benar, kenapa di Indonesia ketika ada orang Kristen yang anaknya membunuh, mencuri, kenapa Iya. bukan bapaknya yang ditahan? Kenapa harus anaknya? Kan pasang badan ceritanya. Itu kan tergantung hukumnya bang. Kau bicara dengan Artinya hukum apa bang? hukum yang ada di Kristen itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu loh Enggak intinya. bang, bisa bang. Bagaimana Itu caranya? Nah, Coba, abang kalau di coba. Arab Saudi kalau anak mencuri gimana hukumnya? Potong tangan. Nah, kan beda sama Indonesia kan bang? Ya, makanya di Indonesia menggunakan hukum Kristen apa hukum Islam?
hukum nasional dong. Hukum nasional itu seperti apa yang abang terapkan tadi? Abang pasang badan. Ketika anak abang berbuat salah, kata abang berpasang badan. Nah saya tanya, kenapa orang Kristen selama ini tidak pasang badan kepada anaknya? Ketika anaknya membunuh, mencuri, kenapa bukan bapaknya? Saya tidak bilang saya pasang badan. Kan saya bertanya sama Anda. Tadi katanya pasang badan, gimana sih? Saya bertanya sama Anda tadi kan, kalau anakmu, bukan anak saya, bukan. Kan anakmu, kan saya bilang. Kalau Ada kan kami bilang di anak dalam saya? Islam bang, ketika anak kami berbuat salah, oke ini bukan, kita nggak usah kecontohkan ke kasus kriminal ya. Ketika anak kami berbuat salah, maka kita tegur dia dengan kita tegur, kita kasih tahu bahwa itu suatu kesalahan. Jangan kau berbuat lagi. Kalau dia bersalah sama orang, maka dia Itu minta maaf kepada orang yang disalahkan. Bukan berarti kita pasang badan. Ya udah anakku udah salah, doa aku aja Itu kau cuma- pukul. Nggak gitu. Itu cuma bagaimana cara itu cuma omongan mulut aja, Bang. Nah sekarang abang gimana Contohnya cara aja, Bang. menerapkan ketika anak abang berbuat salah memukul anak orang lain contohnya? Contohnya gini, Bang. Kasus Gini, yang di Padang kemarin, Bang. Di Padang nggak itu. usah ke seorang. Jelas, Ini- enggak, ini- dengar dulu. iya. Jelas-jelas dia membunuh dan memperkosa, tapi dia apa? Disembunyikan kan sama keluarganya sendiri kan? Hah? Itu Sampai bukan berapa minggu pasang kan? badan namanya, itu disembunyikan bang. Yang nama pasang Loh, badan ya bapaknya yang itu pasang badan Gimana namanya, sih? Bang. Kenapa dia mau menyembunyikan, Bang? Masalah lagi udah tahu jelas-jelas bersalah. Ini kayak nggak sekolah. Kan Bang. begitu. Yang namanya pasang Betul, badan bang. betul, Bang Ketika Teguh. anak kita berbuat Bang siap. Teguh. Siap. Betul apa yang dia katakan. Dan memang itu yang disembunyikan oleh pendeta Albert. Mm-mm. Kan pasang badan kan, Bang? Benar kan, Bang? Iya, Benar pasang nggak? badan. Kenapa? Memang itu pendeta Albert pasang badan kan. Begitu. Saya pendeta Albert, saya nggak tahu pendeta Albert, Bang. Nah itu yang terjadi yang kamu ceritakan barusan. Siapapun pendeta Albert, saya nggak tahu. Lanjut Pak Teguh. Berarti Nah. bersyukurlah kita di Indonesia ini mayoritas Islam ya. Seandainya mayoritas Kristen kemudian punya pemikiran-pemikiran seperti ini, waduh, hancur dong negara ini. Ketika Enggak, Bang. ada orang Malah bagus, Bang. Bagaimana Bang itu abang ceritanya salah, bagus? Bang. Seandainya anak abang dibunuh oleh anak orang Kristen lain, kemudian bapaknya pasang Iya. badan, anaknya disembunyikan. Gimana keadilan yang abang dapatkan dari situ? Sama halnya, Bang, seperti kasus di Padang kemarin, Bang. Gak usah kita kasuskan di Padang. Contoh ini contoh Jangan, sederhana. Abang, ya. Ketika Harus ditunjukin di situ, anak Abang. abang memukul anak orang lain, kemudian abang yang ini pasang badan biar abang yang dipukul, gitu. Bukan, yang harus abang Bang, lakukan? bukan Nggak, begitu. apa yang abang Bang. abang lakukan? Apakah abang suruh anak abang untuk meminta maaf atau abang datang ke orang tuanya, udah pukul aja saya gitu? Begini dia, Bang. Penjabaran itu beda pasang badan itu, Bang. Abang nggak ngerti pasang badan itu gimana? Nah, Abang coba nggak contohkan ngerti. pasang badan itu gimana? Begini, Bang. Nah, kalau seperti anakmu itu bermasalah kan, misalnya memukul orang lah kan gitu. Ya. Nah, jadi kau dengar kabarnya lah dari orang sana, anakmu memukul lah. Otomatis kan abang datang duluan ke sana, ke rumah mereka, Ya, kan aku datang begitu. ke sana, aku bawa anakku, ya aku damaikan. Aku suruh anakku minta maaf kalau anakku bersalah. Kan pasang badan juga, Abang kan? Bukan Namanya pasang kan? badan itu namanya. Pasang badan lah, Bang. Berarti abang kan tanggung jawab, Bang. Ya saya bertanggung jawab, kemudian Nah, saya tetap udah. Pasang badan itu menyuruh bukan anak berarti. saya tetap Bang. menyuruh anak saya untuk meminta maaf atas perbuatannya. Nah, Kalau di pasang Kristen badan kan itu- gini, kalian yang berbuat dosa, Yesus yang dibunuh. Ini loh permasalahannya. Dibunuh gimana, Bang? Kan bangkit kan, Bang? Dibunuh nggak dia? Dibunuh, tapi kan bangkit kan, Ya Bang? sudah. Mana ada manusia bangkit dari ketiga, Bang? Ya maka yang saya tanya, yang saya bilang ini dia dibunuh tidak? Iya, dibunuh. Ah, Karena itu sudah, jalan itu takdirnya, Bang. permasalahannya. Permasalahannya kalian berbuat dosa, Yesus yang dibunuh. Ini analoginya gimana ceritanya? Loh. Coba. Iya, itu kan namanya menanggung. Kalau nggak gara-gara dia dibunuh, Bang, aku nggak mungkin selamat seperti gini, Bang. Hah? Gimana cerita? Gimana? Loh, kalau dia nggak dibunuh, aku nggak selamat, Bang, seperti gini, Bang. Berarti Yesus ini datang untuk memang khusus untuk bunuh diri untuk menyelamatkan kalian atau gimana? Oh, bukan bunuh diri, Bang. Jadi Ditumbalkan darahnya, dikorbankan berarti- darahnya untuk berarti nama kami. kematian Yesus ini Gitu, Bang. atas kemauan Tuhan, kemauan Yesus atau kemauan kalian? Ya, kemauan dia, Bang. Kemauan Biar Yesus. kami selamat. Iya, Ya, biar kami artinya dia selamat, Bang. artinya dia bunuh diri. Enggak, Bang, enggak beda itu. Dia mati atas kemauan dia itu namanya bunuh diri, Bang. Gimana mati bukan atas kemauan sendiri dibilang bukan bunuh diri? Kan memang dia udah tahu, Bang. Iya, dia udah tahu. Apakah dia Iya. memang ingin mati di kayu salib? Emang kemauan dia? Ya, itu Bang tergantung sama dulunya kan, Bang.
kejadiannya kan di Roma bang. Mungkin kalau di Arab Saudi mungkin nggak di kayu salib deh bang, Nggak. digantung bang. Iya, ini kita ngomongnya di Roma. Apakah ketika Yesus itu disalib itu atas kemauan dirinya sendiri atau kemauan Tuhan atau kemauan orang lain? Kalau di kayu salib itu bang, itu kan hukumannya kan di Roma bang. Di kejadian Iya, mereka di saya mana itu? bukan tanya hukumnya di mana. Yang saya tanya, kematian dia di kayu salib itu atas kemauan dirinya sendiri, kemauan Tuhan atau kemauan orang lain? Ya itu kan bang sudah tertulis di takdirnya bang. Di Alkitab juga Di mana ditulis bang. Bang? Kemauan siapa itu? Kematian Yesus di kayu salib itu kemauan siapa? Sebenarnya kemauan untuk menebus kita bang. Iya, Kristen itu, kemauan Bang. siapa Bang? Kemauan Menebus. kalian berarti? Enggak bang, kalau kami Jadi belum kemauan ada di siapa? situ waktu itu bang. Kemauan siapa jadi siapa? Atas Dulu. kemauan siapa kematian Yesus di kayu salib itu atas kemauan siapa? Zaman dulu itu bang Kristen nggak ada bang, belum ada Ya Kristen memang bang. Kristen nggak ada, memang Yesus ini nggak ada Iya. hubungannya dengan Kristen. Nah itu. Nah terus kenapa makanya kalau jangan- kalian bilang Kristen belum ada, kenapa kalian bilang Yesus mati untuk menebus kalian? Gimana ceritanya? Nah kan jadi Paulus lah, sesudah Paulus itu dulu kan namanya Saulus tuh. Kan Ini Saulus nggak tuh ada dulu hubungannya namanya. dengan Paulus dulu. Enggak, Bang. dengar Ini dulu. jauh Paulus nanti setelah Dengar- Yesus sudah dengar nggak dulu. ada. Dulu kan- yang saya dulu kan tanya Bang, Saulus. dengarkan dulu pertanyaannya. Coba. Yang saya tanya, kematian Yesus di kayu salib ini atas kemauan Tuhan, kemauan Yesus sendiri, atau kemauan orang lain? Atau ada Wah. kemauan makhluk lain gitu? Coba. Kalau dia mati di kayu salib ya kemauannya bukan kemauan sih sebenarnya di kayu salib itu bang karena kebetulan dia di Roma bang. Kebetulan berarti bukan kemauan ya? Kebetulan. Iya, kalau dari- kejadian kan di Roma bang. Kalau kejadian di Arab mungkin dia nggak kalian disalib selama bang. ini kalian selama ini kan meyakini Kan- bahwa kematian Yesus di kayu salib itu untuk menebus kalian dari dosa, kan begitu bang? Iya. Nah benar. pertanyaanku, kematian dia di kayu salib ini atas kemauan Tuhan, kemauan Yesus atau kemauan kalian? Saya Ini- tambah ini. Ini abang ini bertanya kenapa harus di kayu salib bang? Coba hilangkan kayu Emang salibnya, Yesusnya biar saya mati di jawab. jalan apa ditabrak mobil? Kan mati di kayu salib. Iya kan karena kejadiannya di Roma bang. Coba kalau di Iya. Arab mungkin nggak disalib dia bang. Iya mungkin kalau di Arab mungkin dipenggal kepalanya mungkin. Nah ya gitu kan. Nah, Kan benar, makanya kan? yang saya Nah, tanya kematian Yesus ini, faktanya kan Yesus mati di kayu salib nih, di pohon. Di pohon apa di kayu Iya. salib sih sebenarnya? Oke lah, kita Wah. anggaplah di kayu salib. Nah, kematian dia di kayu salib ini kalian imani itu adalah penebusan dosa. Nah, pertanyaan Iya. saya, kematian Mantap dia di abang kayu ini. salib itu kemauan Tuhan, kemauan Yesus atau kemauan kalian? Itu loh. Wah, Tuhan dong bang, Tuhan Hah? bang. Berarti Tuhan dong. kemauan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Iya bang. Ya, Lanjut Bang Daria. ya sedikit. Karena dia kan Ya. berkehendak. Jadi- Bang. Dia jadi, berkehendak, kan gitu. Saya sudah cukup mendengarkan muter-muter kamu tadi. Saya balik lagi ya. Iya. Semua dosa-dosa itu, semua orang berdosa itu kalau di dalam Bible itu di 2 Petrus 2 nomor 4 itu diserahkan, dilempar ke dalam neraka. Ya, jadi pencucian dosa-dosa itu hanya ada di dalam neraka. Nah, dosa-dosa orang Kristen ini yang miliaran ini ya yang katanya sudah ada di pundak Yesus ya, yang sudah dibebankan kepada Yesus, dibawa kemanakah oleh Yesus? Anda mengatakan tidak dibawa kemana-mana, artinya Yesus itu menjadi berdosa karena kalian, begitu? Ini bang, yang pergi ke neraka itu bang, orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus bang, kan begitu. Ya, intinya orang berdosa. Intinya orang berdosa. Ya, jadi gambaran berdosa itu adalah tempat pencuciannya di neraka gitu. Gitu. Nah, Orang 1 orang yang Korintus percaya dengan 5, Yesus itu, sabar. Bang. 1 Korintus 5 bagi 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa di sini? Iblis. Pada iblis, Bang. Jadi Yesus itu menyerahkan kepada iblis. Jadi ada Yesus, ada iblis, ada Yesus, ada iblis. Iya. Jadi di sini Itu, Yesus Bang. ini menyerahkan ya, orang yang menyerahkan agar orang itu suci diserahkan kepada siapa?
Ada iblis bang. Ada kolaboratornya, ada kolaborasinya di sini. Siapa kolaborasinya? Iblis. Nah, setelah diserahkan kepada iblis, barulah orang itu bisa diselamatkan, gitu loh bang. Itu kan bagi orang-orang yang nggak percaya dengan Yesus. Gitu loh bang. Jadi Abang percaya Yesus dengan Yesus? itu, iya. Jadi Yesus itu dosa-dosa kalian itu diserahkan kepada Yesus, dan Yesus itu ternyata menyerahkan kepada siapa bang? Gini bang, tidak semua Pada orang Kristen itu, iblis, itu loh bang. tidak semua orang Kristen itu percaya Yesus bang, paham nggak? Tidak percaya Yesus. Iya bang, nggak semua bang, tidak semua orang Kristen Bukan percaya tidak dengan semua Yesus. bang, semuanya Iya. tidak percaya Yesus. Semuanya. Enggak, saya percaya dong bang. Percaya Yesus sebagai apa? Sebagai apa Sebagai itu? Tuhan dan Juru Selamat dong bang. Aduh, Mana dalilnya? kau tanya dalil lagi, kau ditaci kan kau ini. Masa Dalil saya itu mau apa percaya dalil? dengan kau? Jadi Akulah makanya saya jalan dan katakan kebenaran bukan dan hidup. bukan sebagian, semua Kristen di muka bumi ini tidak percaya Yesus. Ya lanjut Abang lagi tanya dari lagi gini bang, akulah Iya, jalan bang, kebenaran abang, dan hidup. sebentar, abang Tidak ini. ada satu orang pun datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui saya, kan gitu bang. Udah bang. Nah jelas. Kau iya tanya dalil. bang. Ya Begini udah. bang. Kau tanya Tidak dalil. seorang Udah, itu pun, dalilnya. saya ikutin narasi abang aja kok, saya nggak mau bantah juga. Jadi begini bang, abang mengatakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah artinya di sini tujuannya siapa bang? Oh, tujuannya ya dia Allah Bapa dong, Allah dong. Tujuannya Bapa. Yesus di sini sebagai apa? Hah? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gimana siapa yang ini? Sebagai Tuhan dan kalau Sebagai Yesus jalan, di situ sebagai diinjak, Tuhan, kenapa dia diinjak. nggak jadi tujuannya bang? Tujuannya apa nih bang? Kalau Yesus di situ sebagai Tuhan, kenapa dia nggak jadi tujuannya bang? Itu Oleh siapa senada. manggil lele itu tadi itu? Oh, Oleh senada. iya, iya, Ah, gimana? Kita tujuan kita ke Kabanjahe kan. Kalau tidak melalui Sampri kita tidak akan sampai. Apakah Sampri itu Tuhan lek? Kita ke Kabanjahe? Itulah kok kesalahanmu itu, itulah kebodohanmu itu. Iya, Itu enggak kan lah. ini pertanyaan simpel ini. Kalau Yesus di ayat itu sebagai Tuhan, kenapa dia nggak menjadi tujuannya, bang? Itu lek lanjut. Itu Itu yang dipakai tujuannya balik. Kenapa kata juga. tujuan? Itu tujuan juga bang. Aduh. Mana bisa tujuan kalau tujuannya Bapa? Mana dikatakan di situ Yesus tujuan di situ di mana? Kalau di ayat itu Yesus itu Tuhan, kenapa dia nggak menjadi tujuannya? Kenapa? Kenapa tujuannya ke Yesus Bapa? Kenapa bukan Yesus? Katanya Yesus itu Tuhan. Kenapa dia nggak jadi? Kenapa Yesus bukan tujuannya di situ? Dia kan Bapak sekalian Tuhan bang. Bapak sekalian. Iya dong. Oh, maksudnya Yesus itu Bapak. Iya dong, berbapak. Wah. Iya dong. Bang Dalko, Yesus itu Bapak, Bang Dalko. Yohanes dia nih, Yohanes. Aku ada situ. Oh, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Baru tahu aku. Nah, itu Jadi kan yang mati di memang- tiang kayu salib Bapa. Iya dong, Bapak dan Yesus kan gitu. Ya, Bapa dengan Yesus mati barengan di kayu salib. Yang mati di tiang kayu salib Bapa atau Yesus? Wah, Yesus dong. Bapa mati juga. Syuk, Bapak yang enggak lah. Katanya Yesus adalah Bapa. Terus yang mati di tiang kayu salib siapa? Sebenarnya Sebenarnya kalau apa? itu saya cuma hanya bercanda aja bang. Dan ketampol kan? Lanjut lagi dari Dan kita 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 santai bang, santai bang. Bang, Iya. sabar bang, Kita sabar. nggak usah Iya. terlalu apa gimana Iya, kan iya. ini takutnya dibilang saya nggak pernah kecemasan, menafsirkan gitu. ayat-ayat kamu loh bang. Saya itu cuman apa namanya menyimpulkan jawaban Anda. Jadi Anda mengatakan Yesus itu
Bapak. Iya. Di Cuma Lukas dari ya, 2 nomor kalau- 21-nya di situ kalau- dikatakan Yesus disunat. Kalau Tapi saya nggak mau ada ini bahas Yesus objek dia disunatnya ya. ketawa Enggak. ngakak pasti lucu. Ya, lucu kali bang, bener. Iya, saya di Lukas 2 nomor 21-nya ya dikatakan di Iya. situ Yesus itu disunatkan. Tetapi saya nggak mau bahas Yesus yang disunatkan. Jadi saya bawa Lukas 2 langsung 22-24-nya aja. Jadi kalau saya bacakan dulu ya. Lukas 2:2:22 sampai 24. Dan ketika genap waktu pentahiran, abang tahu pentahiran? Pensucian. Pensucian. Menurut ya, tahu, hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, artinya besar Yesus. Mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Katanya Yesus Bapak diserahkan kepada Tuhan yang mana, Bang? Itu bang, dia umur berapa itu bang? Itu masih baru lahir itu bang kayaknya bang. Katanya Yesus Bapak memang Yesus lahir, Bapak lahir. Ada siapa gini? Kan Katanya mereka- Yesus itu Bapak ya, Yesus lahir ya Bapak lahir lah. Masalahnya kan Emangnya mau dipisah bisa lagi? Gimana? Belum Tadi besar, katanya Bang. Yesus dia Bapak itu sendiri. Gimana Bang Kan ini? belum- di situ Saya kan kan belum ikutin dibaptis, narasinya Bang. Bang. belum dibaptis Saya nggak dari mau situ, Bang. bantah. Iya, jadi belum begini Bang dibaptis ya. dari situ. Oh, belum dibaptis. Jadi masih setengah-setengah Bapak gitu ya. Masih bayi dia bang, masih kecil bang, masih kecil bang, masih kecil. Waktu dibaptis dia udah jadi bapak belum bang? Hah? Ya belum bang, masih kecil Dia bang, udah jadi belum bapak tahu belum? apa-apa bang. Oh, jadi kapan belum tahu tahu. masih masih kapan bocil bapak berarti, masuk Bang, dalam ya? Yesus bang? Iya, masih bocil itu bang, belum tahu apa itu. Nggak jadi bapak masuk ke dalam Yesus itu kapan bang? Ampun. Iya, jadi Kan begini sudah Bang. dibaptis bang, inilah anakku kasih kepada aku berkenan, kan dibaptis di situ bang. Ini kan Itu suara Lukas siapa, 2 Bang? ini kan Nanti tambah masih bingung kecil, lagi Bang. kan. Bang itu suara siapa bang? Suara siapa itu yang ngomong? Suara gitu? Allah dong. Siapa yang dengar? Yohanes Pembaptis. Berarti Yesus bohong bang. Kata Yesus suara bapak tidak dapat didengar. Lah, bohong gimana bang? Loh, Itu Yesus didengarkan, bilang kalian tidak Iya, dapat itu- melihatnya dan suaranya pun tidak dapat didengar. Kenapa Yohanes bisa Itu dengar tuh- suara bapak? Itu ya beda lah bang, dan sama kalau Yohanes sama kita bang, aneh kali ya bang ini. Yesus yang bilang loh, bukan Yohanes yang bilang. Yesus yang bilang suara Tuhan, suara Bapa itu tidak dapat didengar. Kenapa bisa Iya. Yohanes dengar? Berarti Yesus bohong dong. Jangan abang bilang bohong. Jadi siapa yang bohong ini? Yohanes atau Yesus? Hah? Nggak ada yang bohong di situ bang, yang bohong Nah, itu itu- abang gini bang. Kan orangnya beda-beda bang. Seperti abang Bedanya ini, di mana? abang bisa dengar suara malaikat dan gitu. Kan ada juga nabi bisa dengar suara Allah seperti Musa kan melalui Loh, iya. indah api kan gitu. Lanjut aja benar ya. sedikit. Kan beda bang. Iya, sedikit. Jadi kalau kita ini nanggung ya ayat ini harus selesai ya. Jadi Iya. kalau di dalam Islam itu ada ketika bayi-bayi lahir itu ya ada tradisi juga yang namanya akikah atau rasa bersyukur ya. Kalau laki-laki itu mengorbankan 2 ekor kambing ya. Kalau Iya, wanita iya. kalau wanita 1 ekor kambing ya bagi yang mampu lah ya. Gitu. Mampu, Jadi ada ya, benar. ucapan rasa bersyukur. Iya, iya benar. Ternyata Yesus pun juga di dalam ajaran Yahudi itu sebenarnya ada istilah seperti itu Bang, tetapi namanya jelas bukan akikah, tetapi Iya, bukan. seperti kayak Pentahiran, pentahiran. pentahiran atau pensucian. Iya. Nah, Yesus itu ternyata disucikan dengan sepasang burung tekukur loh Bang. Bukan bang, kan ada ataunya bang, atau 2 ekor anak burung merpati kan begitu. Iya, tetapi yang dilakukan orang tuanya itu ya, tetapi yang dilakukan orang tuanya itu dia itu mengucapkan syukur itu dengan berkorban sepasang burung tekukur Bang. Dari mana bang Sepasang tahu? burung tekukur. Nah, kita baca aja Bang, kita baca. Nih. Nah, kan tahu. Iya. Jadi setelah Yesus diserahkan kepada Tuhan ya, jadi Yesus Tuhan diserahkan kepada Tuhan ya. Ini jadi Tuhan bocil diserahkan kepada Tuhan gitu ya. Iya, Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan,
semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Jadi semua anak laki-laki sulung harus disucikan bagi Tuhan. Di 24-nya, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, Yesus itu ternyata diserahkan tetapi orang tua Yesus itu menyerahkan Yesus itu sepasang burung tekukur gitu. Ya, ini masih Alkitab Sabda, Bang. Ya, ini dari datanya dari orang Kristen sendiri ya. Jadi ini datanya dari sabar. Ini saya tunjukin. Iya, iya sabar. Ini masih dari Alkitab Sabda terbitan LAI, sama Bible Abang di rumah itu juga punya LAI punya ya, sama ya. Nah, ini datanya di sini. Ini masih Alkitab Sabda ini, Bang. Ini masih Alkitab Sabda. Ini full nasnya ini, full di sini. Jadi di Lukas 2 nomor 22 ya. Sebagaimana Yusuf dan Maria dahulu menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Demikianlah seharusnya semua orang tua menyerahkan anak mereka dengan tulus hati kepada Tuhan. Yesus disamain sama anak-anak yang lainnya, Bang, harus diserahkan kepada Tuhan. Iya, terus. Iya, sama Yesus ini sama anak-anak orang tua yang lainnya itu sama-sama harus diserahkan kepada Tuhan. Gak ada bedanya Yesus yang katanya Tuhan oleh orang Kristen diserahkan kepada Tuhan, sama orang tua yang lainnya juga menyerahkan anak mereka ini, Yesus sama anak orang lain ini sama-sama diserahkan kepada Tuhan. Itu masih Lukas 2, Bang. Itu masih perjalanannya. Ya, belum dibaptis, Abang. Jadi belum dibaptis ini belum jadi Tuhan ya. Luar biasa. Nah, di sini, Bang. Iya. Ini full live-nya ya. Ini full nasnya di sini. Lukas 2 nomor 24. Persembahan sepasang burung tekukur menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria itu miskin, nih Bang. Jadi Yusuf dan Maria itu kala itu ketika Yesus lahir setelah disunat dan diserahkan kepada Tuhan itu, mereka itu mengucapkan rasa bersyukur mereka itu dengan persembahan burung tekukur, gitu loh Bang. Sejak awal Kristus telah digolongkan dengan orang-orang yang tidak mampu. Makanya orang tuanya itu hanya mampu mempersembahkan kala itu sepasang burung tekukur sebagai tanda rasa bersyukur orang tua mereka atas kelahiran Yesus. Orang tua mereka itu bersyukur kepada Tuhan atas kelahiran Tuhan. Dengan mempersembahkan burung tekukur. Wah, luar biasa. Gini, Bang. Luar biasa, kan belum dibaptis, Bang. Kan sudah dibaptis, Bang. Jadi kalau belum dibaptis itu yang lahir itu belum Tuhan gitu ya? Ya, gini. Sebenarnya susah sih jelaskan sama Bang ini. Ya susah lah, memang Anda sendiri bingung gimana? Anda aja kan bisa ngejelasin sama saya. Bukan bingung, Bang. Gini, Bang. Kalau Anda bingung jelasin sama saya kayak gimana Yesus itu jadi Bapak itu gimana ceritanya gitu loh. Mana ceritanya Yesus jadi Bapak itu gimana ceritanya? Coba jelasin sama saya. Lahir itu Bang udah ada keajaiban, Bang. Malaikat datang memberitahu kau akan hamil, mengandung kan gitu. Sementara dia perawan kan gitu Bang. Mana ada orang yang perawan bisa melahirkan. Namanya manusia. Iya, itu tanda-tanda, itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Nah, bahwa Tuhan itu ketika dia berkehendak, walaupun Maria itu tanpa suami, sekalipun Maria itu belum pernah berhubungan badan, jika kehendak Tuhan sudah menghendaki bahwa dia akan hamil, maka hamillah Maria. Itu kehendak dari Tuhan, Bang. Nah, yang jadi pertanyaan tadi di sini, di mana Yesus itu menjadi Bapa itu di mana? Jadi akulah
ini bang, inilah anakku kasih kepadanya lah aku berkenan, kan begitu bang. Iya, sebentar, Kalau sebentar. dia- Saya bukakan kalau dalilnya dia itu. bukan- Saya bukakan dalilnya itu. Kalau dia bukan Tuhan bang, mana mungkin dia bisa hidupkan orang mati bang? Wah, apa pula orang orang melakukan mukjizat menghidupkan orang mati dijadiin Tuhan di mana? Banyaknya yang bisa menghidupkan orang mati. Elia aja bisa hidup lagi, kenapa nggak jadi Tuhan? Ada aja. Kan beda bang, Nabi kita kan beda bang, Nabi Muhammad kan bisa bang. Mana bang? Iya, Itu bedanya, Bang. jadi Yesus itu Bapak gitu. Iya. Kalau Ya, Elia kan jadi Yesus Bapak, Yesus Bapak. seperti Paulus kan bisa menyembuhkan orang. Enggak, jadi Yesus itu Bapak gitu. Seperti Elia hidup kan gitu. Kalau Enggak, Nabi jadi sebelah, nggak jadi bisa Yesus gitu, ini Bang. sebenarnya gimana sih Bang? Waktu dia belum lahir itu belum jadi Bapak gitu. Gini bang, mujizat itu kan terjadi kan sama nabi-nabi bang, kecuali Gak nabi usah sebelah ya. ngomongin mukjizat, Nabi Musa juga bermukjizat Bang. Nabi Musa juga bermukjizat. Bahkan luar biasa bisa membelah laut. Gak usah ngomongin mukjizat gitu loh. Tetapi walaupun Nabi Musa itu bermukjizat ya, orang Yahudi itu nggak botol Bang. Orang Yahudi itu cerdas, makanya mereka nggak menuhankan Nabi Musa walaupun Nabi Musa itu bermukjizat gitu loh. Tapi Karena kenapa mereka Nabi tahu sebelah? mukjizat itu dari Tuhan gitu loh Bang. Kalau Tuhan itu nggak mungkin bermukjizat lah gitu loh. Karena mukjizat itu hanyalah ciptaan Tuhan. Ngapain Tuhan bermukjizat? Orang mukjizat itu ciptaan Tuhan, kok dari Tuhan ngapain? Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa Bang. Nggak ada yang, mukjizatnya, Bang. yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk makhluk biasa tanpa kehendak dari Tuhan gitu loh Bang. Ya jadi itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau bagi Tuhan, mukjizat itu bukan apa-apa karena mukjizat itu semua dari Tuhan. Jadi ngapain Tuhan bermukjizat gitu loh? Orang itu dari Tuhan, kok Tuhan bermukjizat? Ada aja Bang, ini lucu dong. Tapi kenapa nabi sebelah nggak ada mujizatnya bang? Katanya Jadi nabi, tapi nggak ada mujizatnya Jadi sama sekali. jadi Bang. Gimana Yesus tuh, ini Bang? nabi atau Tuhan sih Bang sebenarnya? Kok nabi sebelah nggak ada mujizatnya bang? Enggak, saya tanya nih Yesus ini sebenarnya nabi atau Tuhan sih? Aku tanya nabi sebelah nggak ada yang mujizatnya, malah nanya lagi, jawab dong. Nah sekarang saya tanya sama Abang. Sekarang kalau kamu mau berbicara tentang mukjizat Abang, kalau bicara tentang mukjizat, Iya, apa manfaat dari mukjizatnya Yesus yang bisa dirasakan sampai saat ini? Silakan jawab. pertanyaan bagus bang. Ini pertanyaan bagus bang. Manfaatnya tuh bang, mujizat itu bang. Itu paling bagus buat kita tuh bang. Mujizat itu, Iya, Bang. apa? Ya dari situ kita percaya bang. Kalau orang meninggal itu pasti bangkit bang di hari ketiga bang. Kan begitu. Di mana orang Kristen mana yang matinya meninggalnya bangkit hari ketiga, orang Kristen mana? Zombie dong. Badannya mati bang, itu tapi ngomong. rohnya itu bangkit bang. Kan gitu. Rohnya bangkit bang. Iya, kok jadi dibilang begini orang- Bang ya. Abang, jadi begini Bang ya. Jadi begini. Mukjizat yang dilakukan Yesus itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang dibangkitkan itu sendiri Bang. Dan itu juga hanya terjadi pada masa itu Bang. Hanya berlaku kepada Lazarus. Nggak bisa Bang mukjizat itu dirasakan bagi saya, nggak bisa dirasakan buat Abang, itu nggak bisa Bang, nggak ada manfaatnya. Sekarang saya tanya sama Abang, apa manfaat Yesus membangkitkan Lazarus buat Abang, apa manfaatnya? Nggak ada Bang. Ada bang. Nggak ada manfaatnya dari itu. Yang bisa Abang Ada rasakan dong. sampai saat ini nggak ada. Ada bang. Itu Karena kan kita tanya kalau dia manfaatnya benar-benar. hanya berlaku kepada orang yang dibangkitkan itu sendiri. Misalnya nih, kalau yang dibangkitkan itu Abang, manfaatnya itu hanya berlaku buat Abang. Tetapi karena yang dibangkitkan itu bukan Abang, ya nggak berlaku lah manfaatnya itu buat Abang. Gitu loh. Ini aku jelaskan istilahnya bang ya. Kalau mukjizat dari Bagaimana? Nabi Muhammad itu diberi apa Bang? Ilmu pengetahuan, kecerdasan. Ya, melalui apa? Sabar, melalui apa? Melalui Al-Quran. Saya kasih contoh satu bukti. Nah, di sini. Loh, saya kasih contoh satu bukti Bang.
Susah juga Pak Bandarian. Bible aja dia tidak percaya. Ngapain jabarkan Al-Quran dia tidak percaya. Iya. Bible aja dia tidak percaya. Iya, Bible enggak. Jangan Iya, dong. nah ini tak apa-apa. Ini saya kasih contoh Oke, satu oke. bukti habis itu Sebentar, baru sebentar. silahkan ini. Ya kamu percaya Bible, betul nggak? Ya percaya dong. Iya. Mbak percaya Yesus mati terkutuk? Enggak percaya bang. Wih, kalau ada dalilnya gimana? Kebetulan dia di situ bang. Tinggalnya di situ bang. Saya tanya, kamu percaya Yesus? Ya, Bible? percaya dong bang. Percaya dong. Percaya Yesus mati terkutuk? Enggak percaya. Ini dalilnya di Bible loh. Ya, dalil apaan Coba tuh, dibukakan, nggak dalil. dibukakan Pak Darian. Galatia 3:13. Nggak perlu abang. Kita jelaskan orang-orang seperti ini ya. Kita tampol aja pakai Bible. Nah, coba Galatia 3:13. Siap. Mati terkutuk dia gara-gara kelakuan kalian. Wah, Coba dibaca. kelakuan kalian Baca. gimana? Coba dibaca. Segede ini. Nih. Masa nggak bisa terbaca? Baca dah. Nggak bisa baca aku bang. Terkutuklah dia. Jadi Yesus ini adalah manusia terkutuk. Yesus anak Theos ini adalah manusia yang sangat terkutuk berdasarkan Bible. Enggak bang. Itu ya. Mana ada? Terkutuklah orang yang digantung pula. Terkutuk lagi. Nasib. Ini nasib jadi Tuhan beginilah. Wah, iya sih bang. Tapi dia kan Terkutuk menebus dia. kita, bang. Walaupun dia menebus siapapun, intinya Yesus ini terkutuk. Oh enggak bang. Jangan salah. Nah, itu tercatat. Masa saya mau percaya ocehanmu? Ini catatannya. Itu Siapa yang nanti di sana? Dalilnya bang ya. Itu ya lanjut Bandarian. Nggak perlu jabarkan Al-Quran. Iya. Bible aja tidak percaya. Bible percaya aja, saya. oh iya bener ya. Bible aja dia nggak percaya gimana mau? Bible aja dia nggak tahu ya. Nabi itu bang, kalau namanya nabi kan pasti ada sih mujizatnya itu bang. Mulai dari Nabi Daud dulu ada juga. Iya. Kemana-mana Nabi Manfaatnya terkutuknya apa? dulu. Kan Iya. gitu. Manfaatnya Bukti itu apa? besar. Buktinya kalau dia benar-benar nabi bang. Iya. Manfaatnya apa? Buktinya dia nabi bang, kan gitu. Bagaimana dia ngaku nabi sementara mujizatnya nggak ada bang? Ya, jadi Yesus ini Apalah. Tuhan atau Nabi bang? Gini bang, Tuhan atau Kalau- Nabi dia? kalau abang ngaku guru tapi abang nggak ada sertifikat gurunya percuma bang. Iya, Abang nggak guru ini kan, Yesus gitu. ini Tuhan atau Nabi jadinya bang. Iya, jadi Kalau kamu Nabi nggak ada gini, mujizat Bang, nyata. abang. Iya, sabar. Percuma bang. Iya. Kan Abang, gitu. sabar. Iya, Bang Senada. Iya. Kok, Jadi lanjut, ketika Bang. saya tanya sama kamu, ketika Yesus bermukjizat membangkitkan Lazarus, apa manfaatnya buat orang Kristen saat ini? Bukti nyatanya bang, itulah bang. Bukti nyatanya Kita apa? percaya. Emang kamu ngelihat? Emang kamu ngelihat? Percaya, Apa bukti percaya nyatanya? kita bang. Kalau Bukti dia nyatanya benar-benar apa? Lazarusnya di mana? Makamnya di mana? Buktinya di mana? itulah Kenapa kamu buktinya lihat? bang. Kalau benar-benar Saya dia tanya itu manfaatnya benar-benar- apa yang bisa kamu rasakan? benar-benar punya mujizat bang. Beda dong sama sebelah. Aduh. Kalau cuman sekedar benar-benar punya mukjizat ya, Nabi Musa juga punya mukjizat, bisa membelah lautan. Nah, apa yang bisa saya rasakan dari mukjizat Nabi Musa? Sabar, diam dulu. Sabar. Dia benar-benar nabi dia Sabar. bang. Apa yang bisa kamu rasakan saat ini dari mukjizat Nabi Musa ketika membelah lautan? Nah, buktinya bang benar-benar. Nggak ada. Nggak ada Jadi, apa yang jadi bisa gini kamu loh. rasakan saat ini. Nah, berbeda dengar dengan loh. Nabi Muhammad. Apa yang bisa dirasakan? Salah satunya melalui Al-Quran. Apa itu? Nih, ya, sabar. Itu Salah mujizat, satu, Bang. sabar bang, sabar. Salah satu ayat suci Al-Quran, ya, dipakai di dinding Fakultas Hukum di Universitas Harvard. Ini universitas
orang-orang Kristen terkenal mengutip ayat di dalam Al-Quran. Untuk apa apa katanya? tujuannya? Supaya universitas tersebut menjadi lebih terdidik. Apa katanya? Untuk menjadikan universitas itu menjadi lebih terdidik, universitas tersebut mengutip ayat suci di dalam Al-Quran sebagai panduan di dalam universitasnya. Ini salah satu manfaat dari ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bukan mujizat. Ini salah satu manfaatnya. Sekarang saya tanya sama abang, ada nggak ayat Bible yang dipakai di dalam pendidikan? Ada nggak? Ada. Ada dong. Ada. Di mana? Amsal Tunjukin 7 sama coba. saya. Amsal 7 18. Coba dibuka. Iya. Ada. Tuh. Siapa Amsal bilang tujuh, tidak ada ayat Amsal 18. 7 coba? Ada, Bang. Ada betul Ada betul itu. betul. Ada itu. Coba bukakan di Amsal 7 18. Tuh. Buka. Oke. Buka, Oke. ya. Itu bermanfaat sekali tuh. Amsal 7, Amsal 7 berapa abang dah? Amsal 7 18. Amsal 7 titik bertindih 2 18. Itu coba dibaca. Bacalah. Masa saya nggak bisa Baca lah, baca, jangan saya. Oh itu malu-malu sudah lah. dibukakan sama Bang Naga. Saya nggak bisa baca saya. Baca. Bacakan Naga. Nggak bisa baca saya, Bang. Mana Ya, gimana sih? ini bermanfaat ini Pak. Yang Bermanfaat. baca Bible Ketika kamu sanada, ketika kamu di luar kota ada manfaatnya itu. Baca Naga. Anakku baru pulang dari pondok loh, nggak berani aku. Ah. Coba Bandarian baca, tampilkan Bandarian, biarkan Bandarian tampilkan. Iya, Bandarian. Ini ya. Mana? Aduh, kalian ini. Ini Amsal 7 18 saja ya. Ini. Amsal 7 titik 2 18 TV. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ini Iya. Coba 19-nya. Ayat satunya. 19. oh iya. Ayat Oh, satunya, sebentar ya. ayat satunya dulu. Iya, iya. Satu perikop kalau Kenapa Bang kalau dia kok baca mama. Bible gini? Kenapa kok baca Bible gini kok barang naik kayak gini? Kenapa Bang? Ya, bermanfaat itu Pak. Kalau Baca bapak-bapak Bible Kristen barang itu naik. keluar kota ada Manfaatnya baca manfaatnya Bible untuk barang naik. ibu-ibu. Aduh, iya sebentar saya buka ya. Bentar. Bang. Aduh, sabar ya. Tapi kenapa ya kok nak baca Bible barang naik ini kenapa ini? Wah ini soalan bagus ini. Bentar. Aduh, lain di sini lagi. Nah, sebentar ya. Saya buka Itu. dulu. Itu baca Darian. Aku nggak itu udah Kecil. aku nggak berani baca. Kecil ya. Kecil masalahnya. Makanya saya carikan yang agak ini, Bang. pakai aplikasi Bible itu aja. Nggak ada Bandariannya. Bentar, marilah. Ada itu ada perjanjian. Download aja terus. Nih 3 ayat itu. Amsal 17 sampai 19 gitu. Dari satunya dulu, Bang. Jangan aja langsung ayat Enak potong kali gitu. kau. Nggak boleh. Kau aja satu ayat nggak mau baca. Lah, dari ayat satunya lah, jangan potong-potong. Terserah. Dia aja malu baca Bible-nya malu. Kamu dia. aja nggak mau baca. Satu ayat aja Jangan nggak mau dari baca. Jangan dari ayat gitu. Nah ini Ayat satunya bermanfaat dulu ini baca. Pak. Kalau Bapak keluar kota ini ada manfaatnya nanti. Le, coba Le baca satu perikop Le. Coba Le baca kami dengar Le. Jadi jangan bilang potong-potong ayat jadi tambah. Coba Le baca satu perikop. Biar kita dengar yang lain tuh mute. Coba Le baca satu perikop. Amsal berapa Biar enak. tadi? Amsal 7.
Amsal 7:18 itu satu perikop, coba Le baca satu Amsal perikop. 7 ya, Amsal 7 ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Itu. Lanjut bacanya. Dimarahi dia. Ikatlah semuanya. Nih. Nyala bang. Ini kan? Itu. Kalau nggak nyala mana tahan aku bang. Ini. Baca, kenapa nggak dibaca, Pak? Udah saya baca Ini tadi ayat ternyata. 1 kan. Ini Bible loh, ini Bible mulu. Satu perikop Le. Ini, Coba Le baca ini satu dari perikop. 16 sampai 19 nih, baca ini. Kalau 16 sampai 19 coba Le baca. Ayat 2, peliharalah perintahku supaya kamu hidup, peliharalah ajaranku seperti biji matamu. Nah itu. Lanjut. Ayat 3, ikatlah semuanya. Ini manfaatnya nih. Jadi gitu. jadi Dibacakan aja, dibacakan aja Bandarian. Dia mungkin agak malu-malu. Iya. Karena kawannya, Iya, jadi saya dengar senada ada mungkin kawannya kamu di malu situ. ya. Jadi manfaatnya itu Malu bang. Bible barang naik. Tidak, masalahnya begini Bandarian. Manfaatnya Jangan itu sampai baca kawannya Bible nanti barang naik. ini Nggak tahu ini sandal gua ini bingung keluar ini kota. kenapa baca Bible barang Tunggu dulu, naik. tunggu Ya, dulu. ini Ini gitu. Jadi tunggu dulu. baca Bible manfaat Tunggu dulu, naik Pak. gitu loh. Jangan sampai ini Manfaatnya itu naik barang kita. senada ini keluar kota kawannya mengambil dalil ini. Itu lanjut. Amsal 7 16 sampai 19 TV. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nih, aduh, ini yang saya takutin bang, baca Bible barang naik. Ini manfaatnya, bikin naik barang. Bagaimana sih? Aku tanya sama abang itu penulis kitab Amsal siapa bang? Loh, ini kan Bible kamu, ngapain kamu tanya sama saya? Penulisnya siapa? Penulisnya bang? Penulisnya kitab Amsal siapa bang? Kan nggak mungkin orang Islam yang nulis. Ya nggak mungkin orang Islam lah. Sih kamu itu. Aku jelaskan sama kamu. Penulis kitab Amsal itu Raja Salomo. Ya nggak peduli saya. Tapi kan ini kitab sucimu lah. Mau itu Salomo, mau itu siapa? Kan ini kan di kitab suci kamu. Nah, di kitab Itu suci Raja- kamu ini Salomo itu dari firman Tuhan atau bukan? Raja Salomo itu bang. Raja Salomo itu terkenal. Iya, nah Raja Salomo ini berkata seperti ini dari firman Tuhan atau bukan? Diilhami sama firman Tuhan atau bukan? Salomo itu bang, istrinya Oh, banyak Salomo bang. dia katanya. Darian. Bukan Darian. Darian Matius 25 nomor 10. Itu Matius kitab 25 Salomo. nomor 10. Itu dia tulis Amsal itu Salomo bang. Ini lebih kencang amsalnya ini nanti. Matius 25 nomor 10. Le, aku mau nanya sama Le, itu di dalam Bible itu kan firman Tuhan semua Le kan? Iya, tapi kan ada penulisnya bang. Siapa penulisnya bang? Enggak, maksudnya walaupun ditulis sama lain, apakah firman Tuhan itu atau bukan? Iya. Nggak terserah mau firman Tuhan, mau Penulis firman siapa. Bang? Ini, kamu baca Yang coba. penting tertulis di Bible kamu. Permasalahannya itu kan itu ayat dalil itu kan di Bible kamu, kan? Makanya Katanya kan ada diilhami penulisnya oleh Roh siapa? Kudus. Artinya kan firman Tuhan, kan? Gitu loh. Ya, coba bacakan dulu Penulisnya itu. juga, Bang. Penulisnya Nih. siapa bang? Matius 25 titik tertindih 10 TB. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah
mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Wah, kok pikiran saya traveling ya? Waduh, kenapa kok baca Bible bareng naik? Intinya dari situ gimana? Intinya dari situ. Ya ini ada perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Ini ngapain? Dia itu siapa bang? Dia itu siapa dia? Darian, barang-barang naik nggak usah dibahas, nggak usah itu aja, nggak usah dibahas. Baca Bible nggak usah dibahas. Saya kan jujur orangnya bang. Jadi baca Bible ini ketika saya baca alat dalil ini traveling saya. Naik orang bang. traveling aja, Perjamuan udah, itu kawin, aja. pintu ditutup. Ini aku. Ini gimana? Dia itu siapa bang? Dia itu siapa dia itu? Dia ya nggak tahu siapa dia ini, dia siapa? Silakan ada abang jawab lah dia ini siapa. Dia itu dulu Dia kecil, Bang. itu Yesus. Bukan dulu besar bang. Enggak. Dia dulu itu kecil, Bang. Yesus. Oh tidak, itu dulu kecil. Loh, siapa bilang itu pernyataan Yesus? Dia itu Yesus. Tidak bang. Nanti sudah ada Tidak. pekan. Tidak bang. Dia itu bang huruf kecil bang. Paham nggak? Itu dia itu huruf kecil tuh bang. Oke. Pisahkan bang. Pisahkan Wahyu dong. 19 nomor 7. Kawin-kawinan lagi nih nantinya. Iya. Kalau wahyu itu bang, itulah kesempurnaan kitab Kristen bang. Kalau kita Ayo, bisa mantap ini. Mantap Kristen, ini. Bang. Lanjut. Itulah di wahyu, Mantap, Bang. mantap, Karena di wahyu mantap, itu Mantap ada ini. segala jenis Wahyu istilah, Bang. 19 nomor 7. Iya, Ada istilahnya, 789 Bang. mantap tuh. Jangan lagi nyatakan itu perumpamaan ya. Oh, enggak, memang gitu bang. Wahyu memang perumpamaan bang. Oke. Wahyu berapa tadi bang? Jangan dikasih tau bang, bang dikasih tau bang. Saya buka aja bang. Tidak. Kenapa takut? Enggak. Jangan dikasih tau bang. Nanti Wahyu pikir, 3. Wahyu Nih, saya 3 bukakan berapa nih. tadi itu? Bentar. Wahyu Ini 3 Wahyu. saya bukakan nih, saya bukakan. Ah. Nih. Kita cari TV-nya. Sekarang tuh ada testing masalahnya. Nih. Nah, ini seru nih bang. Wahyu 19. Wahyu 19 7 9 10 itu. Le. Nih. Wahyu 19. Ya. Nih. Buka Wahyu 19 nomor 7. Katamu kan wahyu itu adalah puncak ketuhanan ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu bang mengandung istilah bang. Mengandung istilah. Luar biasa. Karena nggak semua orang itu bisa menghidupi. Iya, ini baca bang. Kalau gitu baca di Wahyu 19 nomor 7 sampai 9 baca. Bisa baca? Karena wahyu itu udah. Jangan bilang nggak bisa baca bang. Wah, masa abang bisa bikin TikTok nggak bisa baca? Jangan-jangan abang pura-pura lagi. Pura. Gimana bang? Iya. Marilah Wahyu 19 titik tindih 7 sampai 9 DB. Terjemahan apa ini terjemahan apa bang? Lanjut aja bang. Oh ya, terjemahan baru ya bang ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, D-nya besar. Siapa Dia, D-nya besar? Ya, Yesus bang. Yesus. Oh, nih. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Yesus. Karena hari perkawinan anak domba. Siapa domba sini? Kita bang, kita. Yesus lah. Enggak bang. Kita bang. Ya, jadi saya mau ya. Bukan. Marilah Anak kita domba itu mereka. bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Yesus. Karena hari perkawinan Yesus telah tiba. Dan Bukan Yesus tuh, pengantin Bang. Yesus telah siap Tunggu dulu, sedia. Bandarian. Pengantin
telah Bandarian. sedia. Nggak ngerti nih. Dan Bandarian. keduanya dikaruniakan Bandarian, supaya mendengar nggak? memakai kain lenan halus Bandarian. yang berkilauan. Inilah Susah. dia udah Bersih salah kan gitu, dia. Bang. Salah ngertikan dia bang. Coba Oh, ya, dengarkan, silakan dibahas, silakan saya belum mengartikan loh bang. tunggu dulu, Saya tunggu belum dulu. mengartikan loh, Bang. Tunggu dulu. Saya baru Tunggu baca dulu. loh. Ini udah Bang salah Darian, ngertikan Bang Darian, bang. tunggu Pakai dulu, headset tunggu ya, dulu, Pak. tunggu dulu. Tunggu dulu Pakai biar Bang headsetnya Darbo, biar supaya Bang Darbo. mendengarkan saya. Ya, gini. Di sini dia adalah Yesus. Anak-anak domba ini mereka, ini sanadai. Kami. Jadi tunggu dulu. Anda ini adalah mempelai wanita. Nah saya nggak bisa bayangkan loh. Anda pakai sedo. Bukan bang. Nah ini mempelai. Yesus Iya. ini adalah laki-lakinya. Dia suami. Begini dia bang. Aku bilang sama bang. Enggak, dengar. Saya Bang, nggak dengar bisa dulu. bayangkan loh. Kalau kamu nanti ini pakai sedo, Dengar dulu bang. betisnya ini buang kesebelasan. Dengar dulu bang. Saya jelaskan. Inilah. Kita mau Nah, jelaskan. ini dulu tapi saya kan- selalu bawa dulu. Enggak, Ada yang saya itu jelaskan. menceret. Saya jelaskan begini Coba bang. dibaca coba. Dibaca Oke, dari coba. atas. Mau Coba dijelaskan dijelasan. Sana. Ya jelas, coba jelaskan, coba jelaskan. Coba Marilah jelaskan. kita bersuka cita Bentar, Ella, dan ya. bersorak-sorak dan memuliakan Dia, Yesus kan? Yesus. Karena hari perkawinan anak domba. Siapa ini kalian kan? Telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi Anda ini nanti pengantin mempelai perempuan. Mempelai laki-lakinya Yesus. Jadi saya nggak bisa bayangkan nantinya kau ini pakai sedok, pakai gaun. Begitu Darian, lanjut Darian. Udah bisa dijelaskan. Coba kita kasih waktu. Oke, 2 menit waktu Le. Coba Le jelaskan Le. 2 menit cukup merasa ya. Lebih Itulah lanjut makanya Le. dibilang bang, di wahyu itu bang ada istilah bang. Itulah istilah yang nggak bisa kita mengerti bang, yang nggak bisa kalian mengerti. Itu bang. Kenapa dibilang Kristen itu dibilang anak domba? Karena domba itu kan suci bang. Yang anak domba ini Yesus di sini. Aduh, ini gimana sih ini bang? Bukan. Ini paham nggak ini? Izin dulu. Jadi yang dia ini pengantin prianya ini mempelai laki-laki Yesus. Anak domba Yesus. ini yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Gitu. Jadi pengikutnya Yesus ini di Wahyu adalah anak domba ini ya, senada Mau ini, dijelaskan senada juga susah sih Kristen. kalian ini. Kristen Coba. anak domba ini. Coba Bang Dalbo. Coba lu kita kasih waktu sama Sanada dulu bareng 2 menit biar dia jelaskan. Jangan dibilang Coba. dikeroyok. Oke. Lanjut Sanada. Udah gimana? Udah lupa aku tadi kan gara-gara kalian belum merocos saja pun kalian ini mau dijelaskan pun merocos. Jadi lupa lagi aku tadi. Apa? Ini dalilnya masih ada. Sudah silakan jelasin. Iya. Ayo. Ya, yang kawin siapa? Anak domba yang seperti ini bang, wahyu itu bang, itu aku bilang sama kamu, itu tuh banyak memakai istilah bang. Jadi kesempurnaan orang Kristen itu bang, kalau bisa kita mengilhami wahyu ini bang, itulah benar-benar puncak tertingginya bang. Karena orang Kristen itu belum ada yang saya tahu itu bisa paham tentang wahyu. Namanya wahyu gimana bang? Wahyu kan memang asli benar-benar dari Tuhan langsung bang. Itu banyak istilah, Bang. Ada lagi istilah naga bang di situ, Bang. Ada istilah naga, Islam, banyak istilahnya bang. Itulah di kitab wahyu itu. Itu Iya. dia pembelajarannya tentang istilah-istilah Kamu tahu nggak Pulau Patmos? Iya, Bang. Tahu nggak? Ini pembuangan Yohanes di Pulau Patmos, tempat angker di situ. Iya, apa halnya benar? Lalu siapa lagi yang datang memberikan firman kepada Yohanes? Apa halnya sama? Apa bedanya bang sama Bingung, yang kan? dapat di gua mana bang? Yang Kamu diberikan tadi waktu 2 menit untuk menjabarkan ayat ini. Jangan menerangkan kemana-mana karena Anda tidak paham sejarahnya. Sedangkan kami lebih paham. tentang di Pulau Patmos. Apa bedanya dengan kalian yang di Ini Yohanes dibuang itu di Pulau Patmos. Iya, Pulau sama Patmos aja, itu tempat angker. Iya,
Apa bedanya Jadi sama klinik bisa gua? saya Yohanes ini lagi berhalusinasi, berhalusinasi. Sama halnya bang. Seperti Bahkan Tuhan bagaimana nanti di situ dia mempunyai mata 7, tanduk 7. Nah, itu namanya istilah bang. Ngerti Bukan nggak, Bang? istilah. Bang? Kan Itu memang di istilah, situ Bang. tempat angker. Enggak bang, itu istilah bang. Nah, kembali lagi ke materinya. Itulah bang istilah. Siapakah anak domba ini kamu? Saya. Kamu. Jadi kamu di sini dudukannya di sini kamu mempelai wanita. Gini deh bang. Ini Tunggu dulu, kamu mempelai wanitanya. Saya tidak bisa bayangkan loh. Kamu pakai kumis gak? Kan nggak ngerti bang tentang istilah itu. Saya nggak bisa bayangkan loh. Kamu ini pakai gaun, cantik-cantik, pakai shadow, ada kumisnya. Dengar bang, sedangkan saya aja yang Kristen bang. Saya itu tidak paham dengan istilah-istilah yang ada di Wahyu bang. Coba, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, Yesus ini. Karena hari perkawinan anak domba ini kalian telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin di sini Anda selaku pengantin mempelai perempuan. Kalau kamu punya kumis, saya tidak bisa bayangkan. Gini bang, itu ada istilah bang. Itulah Lanjut, Wahyu itu Darian. bang. Wahyu itu kayak gitu bang. Sedangkan saya aja orang Kristen bang, tidak memahami dengan istilah-istilah di Wahyu itu bang. Ya Saya kalau belum misalnya memahami. kalau misalnya kamu nggak pahami, terus bagaimana bisa kamu imani? Kalau saya bang ya, kalau kalian nanya saya, kenapa saya mengimani Kristen? Gini bang, selama saya Ini mengimani Kristen, Ini, dengarkan. Ayat ini bercerita pesta. Coba tolong Bandarian dibacakan secara tuntas. Di sini Selama ada saya jadi undangan Kristen, loh, undangan pengantin. Dengar dulu. Gini bang, selama saya jadi Kristen, saya itu bermanfaat buat agama lain, tidak membuat onar dengan agama lain. Itu saya bang. Begitu bang. Tidak menjelekkan dengan agama lain. Ini itu saya bukan Kristen. curhat. Baca coba Bandarian di sembilannya. Aduh. Iya. Sakit perut, Bang. Iya. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dan orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan dari Theos. Ya, jadi Mana ada Theos itu? Ada yang benar aja nih. kalau misalnya saya bilang Theos, abang nggak terima gitu? Ya nggak bisa. Abang nggak menghargai original teks abang dong. Itu tulisannya itu. Wah, abang ini, Ulang. wah anti original teks berarti abang. Itu Wah, abang ini nggak percaya sama original teksnya. Coba kalau abang bicara original teks, coba bacakan dulu bang original teks bang, bahasa Ibrani ya bang ya, bacakan dulu bang. Gampang banget, tinggal buka Google Home. Tapi untuk apa? Enggak, Untuk baca apa? aja. Boro-boro bahasa Ibrani, bahasa Indonesia aja nggak paham. Nah, Bahasa Indonesia makanya aja bilang, kamu nggak ngerti. jangan Bang, bilang original zaman teks. sekarang itu bang, semua tinggal ketik aja di HP sudah keluar semua bang. Gitu loh. Makanya, Mau bahasa abang apa aja jangan bisa berkata bang. tentang Jangankan original teks. bahasa,
Indonesia, Ya, bukakan original aja, teksnya pun ikuti bisa aja Bang, maunya. saya buka, Bang. Tapi buat Kalau apa Abang baca- persoalannya? kalau Abang baca Kalau Abang original sudah nggak teks, percaya sama Bible original teks Anda, buat apa saya baca? coba baca kan bahasa Ibrani Bang. Kalau memang Abang bisa original teks kan gitu. Bibelmu bahasa Yunani, ngapain bahasa Ibrani? Ibrani lah Bang original teksnya Bang. Yunani. Mana ada wahyu bahasa Ibrani, ada aja kan. Kan kau bilang original teks, kau bacakan lah Bang. Original teks itu Ibrani Bang. Coba carikan Bahasa Ibrani. kamu, coba carikan original teksmu kitab Wahyu yang berbahasa Ibrani kalau ada, coba carikan. Jangan bicarakan tentang original Kalau teks. nggak ada ngomong nggak ada, jangan ada. Nah, Begitu bicara. perjanjian baru itu nggak ada original teksnya berbahasa Ibrani, Bang. Semua itu bahasa Yunani. TKP-nya di Yerusalem, oknumnya orang Yahudi, kitabnya dari Yunani. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Saya bukakan ya. Kalau dia supaya dia tidak ini, supaya puas dia. Bang, lanjut dulu Bang, aku nggak monitor Bang, mau bikin susu dulu. Ini kan tadi ya. Ini betul. Apa itu? Di Wahyu kan mau dibuka ini original teksnya. Iya, mana Bang? Kamu jangan kaget. Itu. Apa bacanya Bang? Baca lah Bang. Malu aku bang. Baca aja bahasa Ibraninya, mana bahasa Ibraninya, baca. Bahasa Ibraninya, yang lainnya kan Gimana yang lain, ini Bang. Wahyu ini bahasa Yunani? Bukan Bang, perjanjian baru itu Bang bahasa Ibrani Bang, bukan bahasa Ibrani Bang. Dari mana bahasa Ibrani perjanjian Astaga. baru? Dari mana? Bibelmu itu bahasa Yunani. Bahasa Ibrani Bang. Dari mana? Coba kamu buka sendiri. Tunjukkan kepada kami kalau bahasa Ibrani. Gimana ini? Maks sekali dia. Bang, abang. Kalau misalnya botol, Bang, kalau misalnya abang itu sudah tidak paham, kalau dikasih tahu Bang, nggak usah terlalu ngeyel Bang. Kalau abang dia sendiri nggak bisa menunjukkan datanya berbahasa Ibrani. Perjanjian baru itu semua Bang, murni dari Yunani Bang. Nggak ada perjanjian baru itu berbahasa Ibrani, itu nggak ada. Semua itu dari Yunani. Kecuali kitabnya orang Yahudi yang Anda tempelkan ke kitab Anda. Memang kalau kitabnya orang Yahudi, Taurat, Anda tempelkan menjadi perjanjian lama, memang berbahasa Ibrani di perjanjian lama, tetapi itu tidak Anda pakai, hanya Anda tempelkan saja. Makanya hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama itu seperti bersunat ya, mengharamkan babi, itu semua Anda tidak ikuti. Nah, karena Anda mengikuti perjanjian baru, karena Paulus mengatakan tidak boleh bersunat gitu loh. Nah, perjanjian baru itu nggak ada yang berbahasa Ibrani. Perjanjian baru itu semua itu berbahasa Yunani. Kitab Anda itu dari Yunani Bang. Gak usah mimpi Anda mengatakan kitab Anda itu dari Yunani, gak usah mimpi gitu loh. Abang itu silakan tanya sama pendeta abang, silakan gitu loh, gak usah ngeyel gitu loh Bang. Usahakan Anda itu jadi Kristen itu jangan terlalu ngeyel gitu loh Bang. Kalau memang sudah enggak paham, dikasih tahu masih ngeyel aja. Oh, Anda berbahasa Ibrani lah, Ibrani dari mana? Tak tahu Ibrani. Bang, aku mau bikin susu dulu. Lanjut dulu yang lain, Bang. Aku mau ke dapur dulu. Silakan Bang Teguh, ngobrol santai aja. Bang Teguh, monitor. Bang Teguh, habis kopi habis mau bikin Bang kopi Teguh. dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Siapa ya? Nabota. Selamat malam. Itu Anak yang botak. tamu-tamunya dulu. Tamu-tamunya disambut semua Bang itu Bang. Yang baru Ya naik kalau nih, Bang Mbak Julian sama anak Julian Bang. ini kan Muslim, ini anak botak. Tidur dia. Anak botak, pingsan.
orang tidur. Tidur dia bang, tidur bang. Oh, tidur dia. Makanya jangan berisik kau. Orang tidur. Sebenarnya nggak berisik bang. Sebenarnya aku live ini ya biar ada lucu-lucuan aja bang. Gitu. Oh, kamu lagi lucu-lucuan. Iya. Soalnya juga saya juga ada apa namanya bang? Ada apa, penyakit. pencapaian live, bukan live 1 jam gitu bang. Ya kesempatan ya sekali juga kan gitu. Iya. Udah tembus juga ini. Bodohnya kau itu. 1 jam. Abang, Jadi Ada kamu misi, punya ada misi. channel YouTube juga? Enggak, misi TikTok itu bang. Kan ada bang live bang 1 jam. YouTube juga ada bang, sekalian juga. Lumayan bang buat misinya Apa? bang. YouTube juga. Buat misinya. Kamu ini live kan di mana? YouTube banget juga YouTube bang. Oh, YouTube juga. Iya. Kan lumayan bang, dapat satu jam juga ya lumayan bang. Dengan Iya sih, cuman Nggak masalahnya orang kau tua tidak kan. serius. Kau permalukan Ya, memang dirimu. bukan mempermalukan bang, sebenarnya kan bang. Sedangkan kami ini koin, full itu data. aja, Bang. Coba apa nama YouTube-mu? Lumayan bang, buat apa bang? Apa nama YouTube-mu? Wah, mau di subscribe ya? Jangan lah bang. Udah banyak juga subscriber bang, udah 17.000 bang. Hah? Udah 17.000 Kan subscriber. kita mau Lumayan. lihat. Nggak usah bang, biar aja bang saya aja. Ya saya misi aja, ngerjakan misi aja bang, ngerjakan misi lumayan lah. Ini Oh, udah 1 jam misi juga ya. dia. Wah. Iya bang. Bantaku Bukan kalah serius, ini serius. bantaku ini. Kalau Bukan misi serius-serius, bantaku. Bukan serius-serius sih sebenarnya saya yang di sini tuh ya. Selesaikan misi kan lumayan bang. Maaf ya bang ya. Enggak Aduh, masalah. Makasih banyak bang. Iya, makasih Iya, banyak bang. intinya di sini kita full data. Iya, mau full data pun nggak apa-apa. Karena saya kan cuma ngerjakan misi doang di sini. Iya, Iya, yang dia- main dia di luar misinya sana itu juga. keristeng-keristeng lain. dia misinya Yang kamu itu buat malu mereka. menyelesaikan live TikTok gitu loh, biar bisa ikut live. Iya bang, live itu sama YouTube juga ada bang. Lumayan bang. Gak masalah, tapi kalau mau selesaikan misi Saya TikTok itu mau live, dengarkan dulu. Mau live itu kita harus yang live sendiri, bukan tidak Iya, ada hitungannya. Di YouTube bang, iya. Kalau di sini nggak ada bang. Saya di YouTube ada bang. Di YouTube. Ya, iya. Kira-kira Bang. kalau mau saya nantinya ke depannya, takutnya, Bang. ke depannya itu ada yang Kristen yang lihat itu, apa kira-kira respon? ya kalau saya kan bang cuma hanya menyelesaikan misi aja bang. Soalnya begini, Iya, Bang. iya, paling kamu ditampar oleh mereka. Kamu Enggak, Bang. enak aja kamu misi-misikan. Begini, Bang. Kamu permalukan Begini, Bang. Kristen. Enggak, saya enggak gini bang. Kalau bagi saya tuh, kalau saya nanti menyinggung agama orang lain itu nanti dikiranya penistaan bang jadinya masuknya bang. Jadi Tidak ada mendingan saya penistaan, Pak. Enggak. Kalau kita bertanya, sediakan data dulu, baru kita pertanyakan. Tidak ada penistaan. Yang Karena menista itu, saya- dengarkan. Yang menista itu, Bang, sesuatu yang tidak ada kita ada-adakan. itu yang saya takutkan tadi bang. Makanya saya nggak mau itu. bertanya tentang, kan saya nggak bertanya tentang agama Kristen, saya Itu tidak bertanya. baik, iya, iya, Jadi, bagus kita begitu, Bang. sama-sama- Artinya kita- di sini saya Abang- berikan juga nasihat ya, karena memang banyak Kristen, Bang, memberikan satu data-data kepada kawan-kawannya tidak ada tercatat di dalam Al-Quran maupun di hadis. Dia buat-buat sendiri PDF. Nah ini yang bahayanya, yang tidak mau berpikir langsung aja ambil, langsung dia jabarkan. Nah, tak kalah ada yang ini, ada yang respon, nangis sebagaimana anak Batak nangis. Ya sebenarnya tuh Itu bahaya. Jadi banyak juga bang. iya, tunggu dulu, nanti Seperti anak selesai Batak itu, saya. Jadi bukan hanya dari pihak Kristen ya, maupun dari pihak Muslim. Kalau ada memang yang tidak sesuai dengan data, Iya. silakan laporkan, bahkan itu ya. Tetapi ingat, Ratu Entok bukan apologet Islam. Iya Bukan. benar. Ketika dia menista, ya kan dia dilaporkan ya, terproses. Iya benar. Nah begitu. Pelapornya- Jadi kita di sini pelapornya berdialog, juga- Pak. pelapornya juga Ustadz ya, Bang, ya? La Pelapornya juga ikra Ustadz ya? fidin itu Islam. La ikra fidin artinya tidak ada Iya. paksaan. Iya benar. Kita di sini hanya by data. Nah kadangkala teman-teman ya,
tidak bisa membedakan yang mana diskusi dan debat. Diskusi itu Iya, benar, saling Bang. tukar pikiran. Itu Benar, diskusi. Iya benar. Memberi ide dengan yang lain. Itu diskusi. Kalau debat itu perang argumen. Artinya data Benar, full Bang. data ini. Itu debat. Itu ada forumnya kan Bang, ada forumnya ya kan Bang. Bukan seperti di sini forumnya. Bukan, kalau forum debat full kan data. debat resmi Bang. Iya, tapi kan resmi kan Bang. Ini Biar kami tidak ada. API Apologet Islam Indonesia ini resmi. Enggak Bang, enggak resmi kan Bang. Ada Kalau resmi siapa ada bilang ada pada suratnya, Bang. hukumnya. Saya sendiri Ada yang suratnya, bertanda ikut andil bertanda tangan. Siapa bilang? Ilegal ini Kak? Tidak. Takutnya itu Bang, makanya aku bilang sama orang abang itu ya, untungnya orang abang ini ngasih tentang comot Alkitab itu tidak menjelekkan seperti yang lain ya, istilahnya katanya. Kami tidak ada Pak. Iya. Kami itulah. tidak Itu saya pernah syukurnya, menyimpulkan. kan gitu. Iya, Kami iya, bacakan, silakan Anda. Iya bantah, ya kan jelaskan. bantah ya. Ya itu maksudnya Bang, ya syukurnya. Kan tadi kan santai kita ngomong kan, tidak ada emosi kan gitu, tidak ada saling-saling menghujat Tidak ada. tentang yang satunya gitu. Oke lah. Salut lah semua buat abang ini, abang host ini Dalbo 04 ini. Siap-siap selalu lah ya Bang ya. Ya. Amin. Apa? Oke Bang. Kalau memang Ya, menurut Abang. abang itu benar, lanjutkan aja Bang. Oke Bang. Ya, Jangan Bang. menurut saya lah. Jangan Iya. salah lagi pernyataan begitu. Iya menurut kalau Ya, kan jadi- menurut abang itu benar, lanjutkan Wah, terus Bang. apalagi nih yang ditampilkan? Ini Bahaya saya masih ini. tetap juga ini Bang. Iya Bang, jadi kalau saya itu untuk menunjukkan sesuatunya itu saya nggak perlu menghujat Bang ya, karena semua itu sudah tertulis di dalam Bible kamu. Jadi kalau misalnya seperti dikatakan saya mengatakan tadi ya di depan tadi ya Bang Palu juga mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk loh. Di dalilnya memang seperti itu Bang. Sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Nah yang digantung pada kayu salib siapa kalau bukan Yesus? Yesus. Gitu. Jadi nggak perlu kita. Ya, nah, jadi begini Bang. Kalau ini juga apa namanya? Nah kalau di sini saya nggak bisa menafsirkan ya. Saya hanya bertanya. Sebenarnya yang bangkit membujuk Daud itu iblis atau Tuhan? Nah, ini di 1 Tawarik 21 dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Iya di sini siapa iblis tadi? Iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkata Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah. Nah, di 1 Tawarik 21 yang dikatakan bangkit dan membujuk Daud itu iblis. Yang bangkit dan membujuk Daud itu iblis. 1 Tawarik 21, 1 Tawarik nomor 21. Kita lihat di 2 Samuel nomor 24. Nih. Ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, dan firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara bersama-sama dengan dia, jelajahi segenap suku Israel dan sampai Beersheba. Nah, di sini dikatakan yang bangkit itu murka Tuhan, bukan iblis. Kalau di 1 Tawarik tadi yang bangkit dan membujuk Daud itu iblis, tetapi di 2 Samuel nomor 24 yang bangkit itu murka Tuhan. Ini adalah di 2 Samuel 24 dengan 1 Tawarik tadi itu adalah cerita yang sama Bang. Cerita yang sama, tetapi ada 2 literasi yang berbeda. Yang berbeda itu hanya yang satu dikatakan iblis yang bangkit, yang satu dikatakan Tuhan yang bangkit. Sebenarnya yang bangkit ini iblis apa Tuhan? Gitu loh Bang. Ini Bang Hos ini, Bang Hos.
Ini Bang Dalbo ini saya udah 1 jam juga sih lebih nih. Ya ini namanya kalau saya bilang kontradiksi ya kalau saya jadi ada yang mengatakan iblis yang bangkit dalam satu buku ya, ada juga yang mengatakan Tuhan yang bangkit berupa Tuhan. Sama-sama menghasut Daud, tetapi di satu tawarik iblis yang bangkit dan menghasut. Di 2 Samuel yang bangkit Tuhan yang menghasut Daud. Nah ini gimana ini? Satu iblis satu Tuhan ini gimana? Ceritanya sama-sama menghitung atau mensensus orang Israel gitu loh. Sama. Gini Bang. Iya, gini Bang. Udah jam 1 juga sih Bang. Jadi saya kan tadi masuknya kan baik, ya, jadi saya. Iya, tidak apa-apa Bang. Saya juga kan enggak menyalahkan Abang kan. Iya. Nanti entah di besok saya membahas ini ya Bang ya. Ini udah jam 1 juga Bang. Aku makasih banyak buat Abang udah sampai 1 jam juga live saya ini kan. Iya, jadi masukin udah tercapai kan gitu. Betul. Iya, jadi jadi nanti kalau Abang naik lagi, tolong diperkuat lagi Bang ya. Dasarnya Abang itu masih menuhankan anaknya Maria itu apa gitu loh Bang. Iya. Biar kalau kita beriman itu ada pondasinya jelas Bang gitu loh Bang. Jangan hanya modal imani saja gitu loh Bang. Saya juga sekali sih karena misi juga Bang. Saya nggak tahu mau live di mana, live di sini. Saya tadi dari sebelah juga diturunin, baru 15 menit diturunin begitu. Mana tercapai saya gitu Bang. Iya, tapi Abang ini memang betul-betul Kristen atau bukan sih? Jangan nyamar lagi. Enggak, saya Kristen Bang, Kristen 100% saya Kristen. Kristen. Protestan saya. Iya. Mana jadi, ada orang Kristen ngaku-ngaku agama lain Bang? Enggak, kalau Muslim itu enggak mungkin ngaku-ngaku Kristen gitu, karena sekali dia mengatakan kafir akan kafir gitu loh Bang. Jadi enggak boleh gitu. Kami tidak diajarkan untuk menyamar atau menyerupai sesuatu yang bukan kami gitu. Sama juga Bang, kita juga enggak boleh gitu Bang. Sama juga Bang. Tetapi kok kenapa banyak orang Kristen yang ke Islam-Islaman Bang? Banyak juga yang orang Islam ke Kristen-Kristenan Bang kan gitu. Di mana? Siapa? Ada ya aja kalau tuh, saya melihat debatnya ada mohon maaf nih, kadang-kadang ada yang ceweknya lagi pakai jilbab, yang laki-lakinya pakai kopiah apa segala, itu apa kayak gitu itu emangnya ada gitu di Kristenan Yesus ngajarin pakai kopiah atau gimana gitu? Itu tergantung Bang. Di Aceh diwajibkan gitu Bang. Kita Kristen diwajibkan pakai jilbab Bang. Di Aceh itu Bang. Itu tergantung daerahnya Bang. Iya, di Aceh Bang. Di Aceh pakai, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa mengiyakan. Ini orang Aceh asli Aceh di atas ini. Iya. Itu syariat mungkin ya. Nah iya syariat, iya benar, harus pakai gitu Bang. Ya kawan saya kan ada tentara Bang, tentara. Iya, tapi kalau ini kan dia jelas-jelas bukan orang Aceh, dan dia itu lagi berapologet gitu kan. Tapi itu ke Islam-Islaman gitu pakai kopiah lah apalah, sementara nah itu kopiah itu identiknya kan ke Islam-Islaman gitu loh. Jadi gimana gitu sih, Bang, ya. sebenarnya Bang kalau kopiah itu kan sepertinya enggak Bang, orang Yahudi juga pakai kopiah Bang. Orang Yahudi pakai ya kan masih, pokoknya selama ajaran itu masih ajaran Samawi Bang ya, masih ajaran Samawi dari Ibrahim itu nggak jauh-jauh juga sih sebenarnya ya, pakai penutup kepala apa segala. Tetapi yang jadi pertanyaan ini Kristen ini ajarannya dari mana gitu loh Bang? Wah kalau kita itu udah sampai ribuan tahun Bang, udah beda zaman itu Bang. Iya dari Yunani, Abang tinggal ngomong aja dah. Iya dari Yunani kan gitu. Bukan dari Yunani Bang, itu udah beda apa Bang, beda jalur Bang.
munculnya Kristen Protestan itu bang dari protesnya tentang Katolik bang, itu munculnya Oh iya, Kristen Protestan, saya Bang. tahu bang. Saya tahu lahirnya Protestan itu di abad ke-16, saya tahu. Nah, jadi kalau Kristen Katolik Iya. itu, kalau Katolik itu dari Paulus dulu bang. Paulus kan membawa agama Kristen bang. Oh, jadi yang membawa agama Kristen itu Paulus. Iya, Kristen Katolik banget. Wah, iya, bukan Yesus berarti ya. Jadi ingat, jadi buat teman-teman Kristen di bawah ingat ya, dicatat ya. Paulus itu bang. Yang membawa ajaran Kristen itu bukan Yesus, tapi Paulus gitu loh. Nah, Paulus itu kan bang, dengar, Paulus itu kan murid Yesus bang, kan gitu. Hmm? Paulus itu kan murid Yesus. Kenapa? Paulus itu kan murid Yesus bang, Paulus. Sejak kapan Paulus itu ketemu? Sejak kapan ada muridnya Yesus? Sejak kapan ada tertulis muridnya Yesus itu Paulus? Coba sebutkan dari 12 murid Yesus yang ada nggak di situ namanya Paulus? Dulu kan dia namanya kan Saulus kan bang, membantai orang. Ya ada nggak muridnya kayak ada nggak muridnya Yesus namanya Saulus itu ada nggak muridnya Yesus namanya Saulus? Tertulis dalilnya di mana dalilnya? Aku Saulus muridnya Yesus. Ada nggak dalilnya seperti itu? Gini bang, usahakan kita kalau debat itu, kalau bukan debat sih, kalau kita apa namanya? Iya enggak, saya justru Diskusi, Bang. Iya. saya justru Usahakan. sebenarnya itu cuma meminta pertanggungjawaban dari narasi apa. Iya. Karena setiap narasi itu harus ada dasarnya gitu loh, Bang. Nah, Makanya dasarnya usahakan Abang itu diskusi. apa kok berani mengatakan Paulus itu muridnya Yesus itu dari mana gitu loh. Makanya Emangnya Paulus mengajarkan Kristen itu Yesus itu masih ada gitu di dunia? Udah nggak ada, Bang. makanya bang, usahakan kalau mau diskusi itu bang, dengarkan dulu orang ngomong, baru ngomong, jangan dipotong-potong. Ini abang nggak bisa Ya, diskusi silakan. sebenarnya. Ini abang ini Silakan. ya, jadi adu cocok. Jadi percuma aku bilang sama abang ini. Iya, Itu. di mana dasarnya? Kita- Di mana Abang? kita Di mana mau Paulus jelaskan, itu kau ketemu? ngorocos Di mana Paulus terus. ketemu Tapi sama ya Yesus? sudahlah, aku menghargai sama Bang Dalbo ini ya. Bang Dalbo ini baik orangnya. Makasih Bang Dalbo ya. Aku turun dulu Bang. Iya, soalnya ini siapa ini si Darian ini dari tadi mau dijelaskan ngerocos, jelaskan ngerocos. Silakan Abang ngejelasin, silakan. Enggak, percuma juga sih kamu. Hal-hal yang begitu Bukan pasti masalahnya memang terjadi Anda itu dari berulang-ulang. tadi cuma asumsi gitu. Kita ini cuma jelaskan, Anda kan tidak mendengar penjelasan kita kan gitu. Sebelum saya jelaskan kau udah ngerocos, jadi percuma saja. Ya udah jelasin dulu, jelasin. Jangan Ya udah, jangan Bang Dalbo gini ya. lah, Pak. Makasih banyak, Jangan Bang Dalbo ya. jangan sama saya, jangan marah lah. Orang saya enggak. Saya enggak marah. enggak. Saya enggak marah. Saya orangnya baik. Iya, tampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu, Bang. Tunjukkan ajaran kasih. Jangan marah, Iya Bang. pasti dong. Pasti saya kasih. Pasti. Kalau saya orang berbuat jahat, saya tidak pernah berbuat jahat balik sama dia. Enggak, malah saya kasihan. Gitu. Karena ya namanya manusia ya, itu namanya berpikir secara manusia, bukan secara hewan kan gitu. Kalau kita dipukul, kita pukul balik, itu kan pemikiran hewan kan gitu. Kalau pemikiran manusia, Iya, kalau kita oke, pukul balik, ya oke. kita diam saja kan gitu. Ya itu. Ya jadi begini, Bang. Makanya dibilang gini bang, belajar Apa? lah, jangan belajar agama kalau kau tidak paham tentang kemanusiaan, tentang jangan belajar agama dulu, kau ngomong belajar apa sih, Bang? belajar tentang kemanusiaan aja dulu, baru belajar agama. Itu bang maksudnya. Apa? Saya itu sudah mencoba untuk memanusiakan manusia, Bang. Oh enggak lah. Dari tadi saya nggak pernah manggil nama kamu loh. Dari tadi saya manggil kamu abang. Harusnya kamu paham. Jangan sampai, saya panggil botol. Gitu. Dari tadi kamu saya panggil abang loh. Masih ini. Iya loh. Dari tadi saya panggil abang masih. Makasih banyak ya bang Masih Dalbo ya. mengatakan saya tidak menghargai. Makasih banyak bang Dalbo, aku udah sampai 1 jam lebih ini udah. Makasih banyak. Sehat-sehat selalu lah buat kita ini ya kan. Oke. Oke bang, makasih ya bang ya. Ya, oke, siap. Makasih ya, Bang ya, udah mampir ya. Oke bang. Hmm.